to my channel. Silahkan bagi kalian semua yang belum subscribe, subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu pemuka agama Katolik di Gereja Santa Perawan Maria yang berada di Jalan Pandanaran nomor 9 Semarang, Jawa Tengah. Gereja Katedral Semarang dengan nama resmi Katedral Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari adalah sebuah gereja yang berada di Jalan Pandanaran nomor 9 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Katedral ini terletak di dekat Tugu Muda di Kelurahan Randusari, Semarang. Komplek katedral termasuk katedral inti, ruang pertemuan, dan sekolah. Pada tahun 2012, sebuah kediaman resmi dan kantor uskup dibangun. Kantor uskup berisi sebuah kapel, arsip, sekretariat, taman, dan ruang pertemuan umum, serta 6 kamar ruang perumahan. Katedral ini dibangun di atas fondasi batu dengan ruang besar kolom bebas dalam jemaat. Atap dan lengkungan memiliki parapet dan pintu pada bangunan wajah persegi panjang utara, barat, dan selatan. Bagian depan gereja terletak di sebelah barat. Sedikit sejarah tentang Gereja Katedral Santa Perawan Maria adalah pada tanggal 26 Januari 1927 dibelilah sebuah tanah dan bangunan di daerah Randusari, tepatnya di kaki Gunung Brinte. Bangunan yang awalnya digunakan sebagai gedung kesehatan akan digunakan sebagai tempat ibadah yang baru. Setelah direnovasi pada tanggal 9 Oktober 1927, gereja ini diberkati oleh Antonius van Velsen, Vikaris Apostolik Batavia. Kemudian menjadi sebuah gereja paroki pada tahun 1930 dan menjadi katedral pada tahun 1937 ketika Albertus Sugica Pranata diangkat sebagai Vikaris Apostolik pertama di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pemuka agama Katolik di Gereja Katedral Santa Perawan Maria yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Saya akan menanyakan bagaimana pandangan Pancasila menurut mereka. Bagaimana pandangan mereka tentang Pancasila? Kita akan menyimak bagaimana pandangan agama lain tentang
PPKN, jadi mau menanyakan tentang Pancasila. Langsung. Ya. Bagaimana pendapat Romo tentang Pancasila? Ya, Pancasila itu menjadi dasar negara kita Indonesia, dan saya pribadi ini menjadi nilai yang utama dalam kehidupan berbangsa dan negara kita, yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sari-pati nilai-nilai itu yang dimiliki oleh bangsa kita, yang kemudian perlu sungguh dihidupi oleh setiap warga negara yang sungguh mengaku sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, bagaimana pandangan Pancasila menurut keyakinan agama? Bagi Gereja Katolik, Pancasila itu suatu hal yang sangat berharga dimiliki oleh bangsa ini, dan Gereja Katolik sangat menghormati bangsa dan negara ini yang memiliki dasar Pancasila, dasar negaranya Pancasila, dan apa yang termaktub atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini sangat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Gereja Katolik, tidak bertentangan di sana. Maka Gereja Katolik itu sangat mendukung bangsa Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila. Selanjutnya, bagaimana perasaan hidup sebagai warga minoritas? Saya tidak senang dengan istilah minoritas, karena setiap orang yang ada di negara ini sebenarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada minoritas dan mayoritas, semuanya sama. Ya, semestinya ya dalam berbagai hal seperti kehidupan dalam hukum, terutama di negara kita, tidak ada pembedaan antara minoritas dan mayoritas. Semuanya sama di depan hukum. Semua sama sebagai warga negara, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saya kira itu yang harus kita tekankan. Ya, soal ekonomi atau anggapan yang sering kali dimunculkan itu, ya ini menjadi sesuatu yang harus sungguh dikoreksi. Sejatinya mestinya kalau kita hidup berbangsa bernegara dengan dasar Pancasila, tidak ada istilah minoritas dan mayoritas, semua sama. Apakah kamu pernah mengalami perlakuan diskriminatif? Ya, diskriminatif itu selalu ada, masih ada. Kalau saya katakan seperti yang saya katakan, mestinya tidak ada perbedaan mayoritas minoritas, tetapi yang sering kali terjadi masih muncul perlakuan atau tindakan sikap yang membeda-bedakan. Itu sebenarnya sikap diskriminatif, termasuk ungkapan minoritas tadi, itu sudah suatu pembedaan. Ya, lalu juga secara tidak sadar muncul ungkapan-ungkapan, misalnya ungkapan bahwa orang beragama Islam dan non-Islam. Loh, di negara kita tidak ada yang non-Islam agamanya. Ya loh, tidak ada agama non-Islam. Kalau mau dikatakan ya jelas, ya semua umat beragama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, sama di hadapan negara. Nah, itu yang salah satu diskriminasi yang tidak bisa dilakukan. Termasuk juga di bidang hukum. Ada dualisme hukum perkawinan di negara kita. Kenapa dibedakan antara Islam dan agama-agama yang lain? Islam itu melaksanakan perkawinan di KUA selesai, sudah tercatat secara sipil atau dicatatkan di negara dan secara agama. Kenapa di agama yang lain mesti harus datang ke catatan sipil? Kenapa dibedakan? Ya loh, kalau mau sama ya soal perkawinan ya itu urusan agama masing-masing. Tetapi soal negara hukum ya harus sama. Artinya
perkawinan dilaksanakan di agama masing-masing dan semuanya lalu mencatatkan catatan sipil. Tidak. Itu diskriminasi. Lalu apa sikap Romo tentang perlakuan diskriminatif tersebut? Ya, sebenarnya kami sudah pernah menyampaikan kenapa ada perbedaan. Tapi ya yang terjadi ya memang belum berhasil karena masih ada banyak pandangan. Semua yang tadi ya merasa diri mayoritas, lalu merasa lebih berkuasa, sehingga lalu menempatkan diri lebih dibandingkan yang lain. Dan ini menjadi PR bangsa dan negara kita. Supaya sungguh bangsa negara kita sudah memilih bahwa negara kita ini berdasarkan Pancasila. Pancasila itu milik semua warga negara, tidak hanya milik salah satu kelompok, tidak hanya milik satu agama tertentu, dan itu mengakomodasi semuanya. Maka kalau memang sungguh berniat untuk menjadikan bangsa negara ini benar-benar berdasarkan Pancasila, bukan sebagai negara agama dengan dasar agama tertentu, ya semua harus harus mengakomodasi semuanya, tidak merasa diri lalu lebih banyak jumlahnya sehingga lalu merasa lebih berwenang dibandingkan yang lain. Ya, tidak mesti ditanggung bersama, dan semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, semua sama di hadapan hukum. Lalu yang diupayakan ya memang upaya-upaya yang secara hukum memang tidak mudah karena ya banyak hal yang mesti dilakukan, tapi di tingkat yang sosio masyarakatan kita berusaha untuk selalu membangun dialog dengan siapa saja, untuk membangun kerjasama, untuk membangun solidaritas, membangun ya kultur yang baik satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, dan mengupayakan kebaikan bersama sebagai bagian dari bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata maupun kesalahan dalam pembuatan video. Dalam video kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa moderasi beragama sangatlah penting. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan sikap moderasi beragama. Karena seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan sikap moderasi beragama tersebut. Karena hakikat beragama adalah saling menebar damai dan kasih sayang. Beragama itu saling menjaga. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keragaman, tetapi menyikapi keragaman dengan penuh kearifan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizky Amelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.